Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ekonomi Pembangunan akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pembangunan pertanian di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya Raffi Farizal. Saya Quratul Uyun. Nama saya Herunisa Oktaria Puspitawati. Nama saya Siti Musyarafah. Oke, mungkin bisa dimulai untuk slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pembangunan pertanian. Perkenalkan, nama saya Akbar. Perkenalkan, nama saya. Pertama, pengertian pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian merupakan suatu proses yang memiliki tujuan untuk selalu menambah produksi pertanian dalam setiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya manusia di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Menurut A.T. Moser di dalam bukunya Getting Agriculture Moving, bahwa pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral daripada pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Peran penting pembangunan pertanian. Yang pertama, sektor pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Kedua, menyediakan makanan bagi penduduk dan bahan baku bagi industri. Ketiga, memberikan lapangan kerja bagi sebagian besar populasi di negara-negara berkembang. Keempat, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi, diversifikasi produk dan pasar, dan yang terakhir, meningkatkan nilai tambah dan pendapatan bagi petani dan pelaku usaha lainnya di sektor pertanian. Selanjutnya yaitu syarat pembangunan ekonomi. Agar pertanian dapat dikembangkan dengan baik, menurut A.T. Moser, dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu syarat-syarat mutlak. 1. Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani. Apabila produksi hasil yang meningkat akan dipasarkan dan dijual dengan harga yang cukup tinggi untuk menutupi biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Yang kedua, teknologi yang selalu berkembang. Peningkatan produksi akibat dari pemakaian teknik-teknik baru. Teknologi di sini tuh maksudnya cara-cara bertani yang baik dengan efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu ketersediaan bahan dan alat secara lokal. Penggunaan bahan-bahan dan alat-alat yang khusus digunakan petani dalam memproduksi hasil tani. Yang keempat, adanya perangsang produksi bagi petani. Seperti teknologi yang maju, pasar yang mudah, ketersediaan bahan dan alat-alat. Yang kelima yaitu ketersediaan pengangkut yang lancar dan kontinu. Tanpa pengangkutan yang efisien dan murah, yang lain tadi tidak berjalan dengan efektif karena produksi hasil pertanian itu harus tersebar dengan luas. Syarat selanjutnya yaitu syarat-syarat sarana pelancar. Yang pertama pendidikan pembangunan berupa pendidikan non formal seperti kursus, latihan atau penyuluhan-penyuluhan yang tujuannya itu bisa menunjang peningkatan produktivitas para petani. Yang kedua yaitu kredit produksi. Dalam memproduksi hasil tani perlu adanya banyak pengeluaran. Maka dari itu diperlukan lembaga pengkreditan yang memberikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu kepada petani. Yang ketiga yaitu kegiatan gotong royong petani. Secara informal biasanya itu para petani saling bekerja sama baik ke dalam ketika bertani maupun di luar kegiatan bertani. Yang keempat yaitu perbaikan dan perluasan tanah pertanian. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian ini tujuannya agar menaikkan hasil panen setiap tahun. Biasanya dipercepat dengan cara memperbaiki mutu tanah, menambah tanah baru. Yang kelima yaitu perencanaan nasional pembangunan pertanian.
keputusan pemerintah mengenai perencanaan pertanian biasanya ditujukan untuk memajukan pertanian dan persiapan apa saja untuk masa depan secara baik dalam jangka pendek. Kemudian ada kebijakan pertanian di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Yang kedua, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dengan mengembangkan kompetisi dan produk unggulan daerah berbasis sumber daya domestik dan menghilangkan segala bentuk perlakuan distoris dan diskriminatif. Yang ketiga, memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing. Yang keempat yaitu mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengembangkan kekuatan pelaku ekonomi pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sistem ketahanan pangan dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan dan distribusi pangan, diversifikasi pangan dan gizi, pemberdayaan atau peningkatan pendapatan petani, dan keberlanjutan pembangunan pertanian. Kemudian terdapat berisu pokok kebijakan yang membutuhkan penanganan dalam waktu dekat, yaitu yang pertama, kebijakan ketahanan pangan yang meliputi kebijakan harga. Yang kedua, kebijaksanaan pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, kebijaksanaan yang mendukung desentralisasi pembangunan daerah. Kemudian, berdasarkan pendapat menurut Arsyad, terdapat beberapa kebijaksanaan pertanian di Indonesia, yaitu yang pertama, BIMA dan INMAS. Yang kedua, kebijaksanaan kredit pertanian. Yang ketiga, kebijaksanaan harga dasar dan harga tertinggi. Studi kasus kemiskinan petani padi sawah merupakan masalah faktual yang di tengah-tengah masyarakat yang perlu dicarikan pemecahan masalahnya dan strategi penanggulangannya. Masih ditemui kendala dalam pelaksanaannya, sehingga para petani padi sawah di Desa Palatikang, Kecamatan Patalasa, Kabupaten Goa, masih saja miskin, tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar atau pokok sadang, pangan, dan papan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan petani padi sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan petani padi sawah di Desa Palantikang dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, serta sanitasi lingkungan yang buruk. Ketiadaan sumber daya lahan sawah milik sendiri yang diperburuk oleh pengadaan dan distribusi pupuk atau benih sulit diperoleh. Produktivitas dan teknologi tani kurang intensif dilakukan, sehingga kualitas hasil panen terus menurun, menyebabkan pendapatan para petani rendah. Permasalahan. Menurut Arayah pada tahun 2007, pembahasan tentang kemiskinan biasanya berkisar pada dua hal utama, yaitu faktor-faktor penyebab timbulnya kemiskinan dan cara yang dapat ditempuh untuk menanggulanginya dengan memanfaatkan faktor-faktor pendukung dan penghambat ke arah itu. Menurut jurnal ini, penulis berasumsi bahwa ketersediaan pendidikan gratis untuk para petani dan anak-anaknya, terutama anak usia sekolah, adalah hal utama agar ekonomi pedesaan tumbuh dan kecepatannya pun akan terus bertambah. Tetapi, jika banyak orang muda usia produktif dan yang potensial tidak memperoleh pendidikan yang layak, pertumbuhan ekonomi akan berkurang karena desa akan kehilangan pergerakan ekonomi. Sedangkan bagi para petani yang tergolong usia produktif, pendidikan dan latihan keterampilan petani, adaptasi teknologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan pertaniannya harus diberikan. Berikut ada tabel tentang distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Desa Palantikang. Bisa dilihat bahwa warga yang tamat perguruan tinggi masih tergolong sedikit dengan persentase 1,26%. Slide berikutnya. Solusi. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa bentuk program kerja sosial yang sedang dikembangkan oleh Kemensos Republik Indonesia sebagai berikut. Pertama, pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial
yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial, program jaminan perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial. Ketiga, bekerja sama dengan instansi lain dalam melakukan swadaya dan pemberdayaan usaha mikro dan pendistribusian bantuan kemanusiaan. Untuk lebih lanjut, Kemensos mengemukakan bahwa program anti kemiskinan dalam kacamata ini disesuaikan dengan kejadian-kejadian dan masalah-masalah yang dihadapinya. Program kesejahteraan sosial penanganan kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam beberapa strategi, di antaranya pertama, strategi kedaruratan, misalnya bantuan uang, barang, dan tenaga bagi korban bencana alam. Kedua, strategi kesementaraan atau residual, misalnya bantuan stimulan untuk usaha-usaha ekonomis produktif. Yang ketiga, pemberdayaan, misalnya program pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau yang disingkat Propenas, disebutkan 4 strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu 1. Penciptaan kesempatan, create opportunity, melalui pemulihan ekonomi makro, pembangunan yang baik, dan peningkatan pelayanan umum. Pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, people politik. Yang ketiga, peningkatan kemampuan, increasing capacity, melalui pendidikan dan perumahan. Yang keempat, perlindungan sosial, social protection, untuk mereka yang memiliki cacat fisik, fakir miskin, kelompok masyarakat yang terisolir, serta terkena pemutusan hubungan kerja, PHK, dan korban konflik sosial. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekian dari presentasi kami. Bila ada pertanyaan, bisa hubungi kontak kami atau berikan pertanyaan di kolom komentar. Ada pepatah dari B.J. Forbes mengatakan, hanya petani yang menanam benih di musim semi yang berhasil mendapatkan panen di musim gugur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.